Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa wal intifa'a wal ifada wal istifada wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a على الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وشوابه وحسن الخاتمة مع اللطف الآفية والصلاح العاقبة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah syedina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah yang pada malam Jumat Kliwon ini kita masih diberikan kesempatan untuk duduk di majelis ilmu. InsyaAllah kita pulang membawa ampunan, barokah, manfaat. Hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insyaAllah hati kita semakin menjadi lebih baik. Dan insyaAllah kita semakin menjadi hamba Allah yang taat dan tunduk, yang patuh, yang istiqomah di jalannya dan di jalan baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, saya sudah meniatkan dari guru-guru saya bahwasanya rutinan akan dimulai pada isya tepat. Jadi saya tidak akan menunggu jamaah, baik itu ada orang atau tidak, saya akan mulai sendiri. Ya, saya akan mengistiqomahkan pada isya tepat, sholat selesai lebih 5 menit acara sudah saya mulai. Hatta di sini ada orang atau tidak akan saya mulai, baik itu bulanan, mingguan, malam Jumat, ya, dan lain sebagainya. Jadi lama-lamanya selesai ya jam 10 lebih 10 menit. Jadi saya ulangi, rutinan akan saya selalu mulai gasik karena saya mematuhi, mendengar, taat kepada perintah guru saya agar rutinan dimulai gasik baik ada orang atau tidak. Pada isya tepat lebih 10 menit saya sudah mulai. Ya, coba jenengan kalau lihat waktu-waktu ini sudah berapa kali sudah mulai seperti itu. Maka yang berpikir, yang ngambil ilmu, hikmah, maka ia datangnya lebih awal. Yang punya kesibukan tinggal kesibukannya dahulu, yang bekerja tinggal dulu pekerjaannya, selesaikan langsung berangkat. Karena keberkahan itu ada di awal dan ada di akhir. Ingat itu. Keberkahan itu ada di awal dan di akhir. Jadi seperti itu. Ibarat tidak ada yang belajar pun saya akan ngajar tembok. Ibarat gak ada orang yang datang, saya akan ngajar tembok. Rutinan akan tetap berjalan, ada kamu atau gak ada kamu. Ya. Tetap saya buka seperti ini, nggak ada yang hadir sama sekali pun akan saya tetap buka walaupun nggak ada yang hadir. Saya sendiri nggak apa-apa, karena saya nggak sendiri, ada para malaikat Allah yang mengelilingi di majelis-majelis ilmu. Kalau menurut manusia saya sendiri, tapi kalau menurut Nabi dan para ulama saya tidak akan sendiri kalau saya mengajarkan ilmu. Yang hadir bukan dari manusia saja kan, malaikat saja turun. Kedudukannya manusia dengan malaikat lebih mulia malaikat. Ya. Jadi ada orang atau tidak ada orang, saya akan tetap jalan. Karena yang butuh ilmu itu antum, yang butuh barokah itu kamu, yang butuh rahmat kamu, yang butuh kamu dapat ampunan dari Allah kamu. Sama, saya juga butuh rahmat, butuh barokah, butuh ampunan, pingin hajatnya diijabah, ingin dimudahkan urusannya, ya saya mengusahakan mendisiplinkan daripada waktu. Karena modal utama orang hidup waktu. Umur tersimpan dalam waktu, ajal tersimpan dalam waktu. Makanya saya nggak mau jadi orang yang
susah dunianya, susah akhiratnya gara-gara saya menggampangkan waktu. Yang sudah hadir berarti bagaimana caranya bisa mendisiplinkan diri ini waktu untuk tetap istiqomah dalam urusan waktu. Karena gitu. Saya nggak mau kalah sama orang sekolah jam 7 berangkat aja berangkat. Wah, masa disamakan pendidikan dunia dengan pendidikan akhirat? Saya nggak mau seperti itu. Kalau sama berarti saya tidak berpikir atau tidak mengambil daripada ihtibar hikmah dari apa yang pernah saya alami. Dahulu saya sekolah jam 7 suruh berangkat, saya tetap berangkat jam 7, nggak mikirin itu hujan, panas dan lain sebagainya. Masa urusan akhirat untuk keselamatan saya, anak saya, istri saya, bapak ibu saya, keluarga saya, orang yang saya cintai, masa saya nggak bisa disiplin? Makanya itu yang menjadi motivasi saya agar saya akan mendisiplinkan waktu di sisa-sisa umur yang Allah beri untuk saya dan untuk jenengan. Karena cermin kepribadian seseorang itu dilihat bagaimana ia menghargai waktunya. Itu. Ingin tahu pribadi seseorang itu bagaimana? Lihat ia menghargai waktunya atau tidak. Di antara menghargai waktunya ialah dia disiplin. Di antara menghargai waktunya ialah ia disiplin dalam urusan dunia ataupun urusan akhiratnya. Paham ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang bab Idul Adha dan berkurban. Jadi nanti kalau kita menunaikan daripada sholat Idul Adha, sunnahnya kita jangan makan dahulu. Kalau kita menunaikan datang daripada sholat Idul Fitri, maka kita disunahkan makan sebelum sholat. Sebelum ke masjid kita makan, itu kalau sholat Idul Fitri. Tapi kalau Idul Adha, sunnahnya jenengan jangan makan dahulu, makanya setelah jenengan pulang dari menunaikan sholat Idul Adha, ya, itu sunnahnya. Sama pakai pakaian yang terbaik, kamu dipakai itu pakaian yang kamu miliki yang paling baik, yang paling indah, yang paling bagus menurut kamu dipakai untuk menunaikan sholat Idul Adha. Hukum sholat Idul Adha apa? Sunnah. Ya, dikerjakan dapat pahala, ditinggal tidak sholat Idul Adha pun tidak mendapatkan dosa. Namun sayang sekali datangnya 1 tahun sekali, kita masih diberikan hidup oleh Allah sampai pada Idul Adha tahun ini, masa kita nggak sholat, menunaikan sholat Idul Adha. Jadi urusan beruntung atau tidak itu kembali ke diri kamu sendiri. Dan di dalam Idul Adha itu ada kurban, berkurban kambing, sapi, ya, kerbau. Hukumnya apa berkurban? Berkurban hukumnya sunnah muakkadah. Menurut siapa? Menurut pendapat mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Hukumnya sunnah muakkadah. Namun para ulama juga mengatakan sunnah muakkadah dan sunnah kifayah. Ya, ini penting nih biar tahu. Dan siapa yang disunahkan untuk berkurban? Yang disunahkan untuk berkurban ialah mereka yang diluaskan rezekinya, mereka yang dilebihkan rezekinya. Walaupun hukumnya sunnah, afdolnya jika ia mengikuti Nabi, baik Nabi Muhammad atau Nabi Ibrahim alaihissalam, maka ia akan mengeluarkan hartanya untuk berkurban. Siapa yang berkorban? Mereka yang diluaskan rezekinya, yang dilebihkan hartanya, maka disunahkan untuk berkorban. Ya. Hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Apa itu? Segala sesuatu yang dianjurkan oleh baginda Nabi dan ditekankan oleh Nabi agar kita kalau bisa berkorban. Menurut siapa? Madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Hukumnya sunnah muakkad. Sebaiknya itu dijaga, yang diluaskan rezekinya itu dijaga.
yang diluaskan rezekinya dijaga bab perkara sunnah muakkadah dalam hal udhiyah atau berkurban. Al-Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab menyampaikan Imam Syafi'i berkata dalam bab sesembelihan atau kurban, hukumnya sunnah bagi siapapun, baik yang di desa, baik yang di kota, bahkan baik yang sedang bepergian atau yang sedang musyafir atau orang yang sedang naik haji di Baitullah. Munggah kaji tapi orang korban primen. Ayo, milih munggah kaji tapi orang korban, apa milih korban tapi orang munggah kaji? Kan udah ngerti. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, ya, Imam Nawawi juga mengatakan mengambil daripada kalam Imam Syafi'i bahwasanya hukum berkorban ialah sunnah muakkadah, baik bagi orang yang hidupnya di desa, baik yang di kota, baik yang sedang bepergian, yang sedang musyafir, bahkan orang yang naik haji pun hukumnya sunnah muakkadah untuk berkorban. Kayak wong sing bawa gaji kayak, iya nih bisa wis nggak gaji, ngetokna duit pirang juta tok kuwi kudu wedhus. Ya. Hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang ditekankan kalau bisa, itu loh. Ya. Dan dalam riwayat para ulama juga, dalam mazhab Imam Syafi'i atau ulama Syafi'iyah juga mengatakan bahwasanya berkurban itu hukumnya sunnah kifayah. Apa itu? Ya kalau jenengan punya bapak, punya ibu, punya adik, punya emak, punya kedua orang tua, punya simba, hidup pada satu rumah, terus salah satunya itu yang berkorban hanya satu anak saja, yang lainnya nggak berkorban, maka yang lainnya tetap dapat pahala berkorban. Dan keguguran sunnah karena sudah ada yang menjalankan syariat berkorban. Saya punya ayah, saya punya ibu, saya punya kakek, saya punya nenek, saya punya anak, saya punya istri, hidup pada satu rumah. Apakah harus berkorban semua itu? Bapak saya korban sendiri, ibu saya korban sendiri, saya korban sendiri, anak saya korban sendiri yang sudah mampu. Karena gitu. Ya, apakah cukup satu orang? Nah, itu sunnah kifayah. Kalau yang berkorban di antara yang hidup dalam rumah itu ada 10 orang, keluarganya semua, yang berkorban hanya satu orang, anaknya, karena ia diluaskan rezekinya, karena ia mampu, maka gugur kewajiban yang lainnya untuk berkorban. Gugur sunnahnya yang lainnya untuk berkorban. Bapak ibuku wong orang duwe, anak aku orang duwe, tapi aku wong mampu, aku apan korban. Korbane jenengan gugurna sunahe nggo keluarga sing apan korban. Tapi afdolnya bagaimana? Ya ini bisa sampean korban, anaknya korban, bapaknya korban, simane korban, simbahe korban, anak wadone korban, mertuane korban. Kuwi sing paling afdol. Yang sudah bekerja, yang sudah mampu, yang dilebihkan. Bahkan urusan korban atau tidak bukan masalah mampu atau tidaknya. Karena semuanya memiliki rezeki dari Allah, mendapatkan rezeki dari Allah, pasti punya penghasilan walaupun seberapapun. Kalau niat punya himmat, kemauan yang kuat, maka pasti toh. Hari ini, tahun ini nggak bisa berkorban, 5 tahun lagi pasti bisa berkorban. Karena apa? Ia menabung, punya kemauan keras, punya semangat, punya niat yang sungguh-sungguh, mujahadah. Bukan nunggu uangnya banyak, namun dia nabung sedikit demi sedikit dari rezeki yang ia dapat dari Allah untuk menunaikan daripada kurban. Iya ora? Iya. Tahun ki ora korban, nyelengi tembe oleh 100.000. Tahun ngarep ora korban, nyelengi tembe oleh 500.000. Tahun ngarepe ora korban, nyelengi tembe oleh 700.000. Tapi kalau ia tetap menabung, meniatkan sungguh-sungguh,
untuk menunaikan daripada syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam berkorban, maka lambat laun di antara tahun-tahun itu pasti ia akan berkorban. Kenapa? Karena hatinya telah dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya orang-orang yang telah naik haji, ada yang haji yang mabrur, ada yang tidak, ada yang uangnya banyak ingin haji dan berkorban, ada yang uangnya banyak gak korban, gak haji, ada sekali haji niatnya ingin dipanggil julukan kajine Bu Haja. Ono sing nyeluk undangane. Woi, Siti, ora gelem. Aku wis Haja. Undangnya Haja Siti. Ana ora iki? Palsu nih. Makanya kalau urusan sama Allah, apalagi yang sudah mengeluarkan uang, itu harus dijaga niatnya. Sayang, uangnya buat naik haji sampai 50 juta, 60 juta, ONH plus. Sampai sana nggak diterima ibadahnya, diterimanya manusia tok. Haji bawis munggah kaji surah Ka'bah wis salat nang Mekah. Tapi narepe Gusti Allah, wong sing ora tau pernah dianggap munggah kaji. Eman-eman ora ngetona dicek juta-juta. Iya, jadi ibadah yang berhubungan dengan uang, ibadah yang berhubungan dengan harta, maka tanamkan niat sing ikhlas, sing ridho karena Allah. Men apa duwite sampean ditokna, tenegane sampean ditokna, waktune sampean ditokna, kowe ora eman-eman. Wis kesel ngotokna duit. Anjona 50 juta, 10 juta, 1 juta. Domong-domong atine ora rido, ora ikhlas, brundel. Eman-eman kok. Wis ngrewang-rewang kesel ora tenaga, ora rido, jengkel. Lha wis ora kanggo ibadah. Eman-eman ora? Eman-eman. Bab niat itu harus dijaga. Enggak sembarangan. Sayang. Jadi sunnah kifayah itu juga yang diriwayatkan oleh para ulama hukum dalam berkurban, sunnah kifayah dan sunnah muakkadah. Jika di antara salah satu keluarganya ada yang berkorban, maka gugur bagi keluarganya untuk berkorban. Afdolnya bagaimana luwih apik yo bapane korban, simane korban kabeh. Paham ya? Ya, para ulama Syafi'iyah berkata ibadah kurban hukumnya sunnah kifayah. Dalam satu keluarga jika salah satu dari mereka ada yang berkurban, maka pahala kesunahannya itu jenengan korban sapi wedhus kebo. Kowe kan oleh pahala sunnah ngikuti syariatnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Sing korban sampean, anaknya sampean oleh pahala sunai, papane sampean oleh pahala sunai. Paham ya? Kenapa dihukumi sunnah kifayah? Itu juga dikatakan dalam kitab Al-Majmu' Syara' Al-Muhadzab, karya daripada Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu. Jadi seperti itu. Dan di dalam syariat sebenarnya itu namanya udiyah. Kurban namanya udiyah. Ya. Namanya udiyah bukan kurban. Dan bab tentang kurban harus hati-hati. Siapa yang menyembelih, siapa yang membagikan, nggak bisa asal-asalan. Judulnya ustaz tok, judulnya ngerti tok, biasa nyembelih tapi orang nyembelih harus dibaca apa orang ngerti Sampeyan orang ngerti ya, titip natok. Sampeyan masrakna wedhus maring wong, ki kudu pilih sama masrakna anak kapan mondok. Paham, kudu ngati-ngati. Ning ora primen, salah kaprah yo wis ora oleh kayak iki. Ayo. Nang ini wis terjadi pirang-pirang. Cara nyembelih keprimen menurut fikih, menurut syariat yang benar bagaimana? Bagaimana niatnya? Ayo. Wis tuku wedhus 4 juta, 3 juta, anu disembelih kena wong. Walah ora kanggo tok ternyata. Ngel apa ora? Bisa jadi mudharat tuh primen gue bahaya kena. Jadi seperti itu. Terus dalam kitab fikih mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya makna udiyah ya asyaddul lati tatbahu sakhwatan ay waqta irtifa'in nahari wal waqtal ladzi yalihi.
kambing yang disembelih pada waktu dahwa, yaitu kala matahari, dahwa ketika matahari agak meninggi dan sesudahnya. Berarti kapan? Esok penyembelihan menurut baginda Nabi Muhammad SAW itu pagi, dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari ketika meninggi dan ketika sesudah terbit. Dan secara bahasa juga dikatakan as-satul lati tutbahu yaumal adha, kambing yang disembelih itu pada hari adha. Kalau menurut istilah dalam syariat, kata udhiyah itu bermakna mayudaka taqarruban ilallah, mayudaka taqarruban ilallahi ta'ala fi ayamin nahri bi syara'ita makhsusatin. Hewan yang disembelih dengan tujuan bertakarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di hari nahar dengan syarat-syarat tertentu. Jadi kenapa sampai menyembelih kambing, beli kambing dikorbankan, beli sapi, beli kerbau dikorbankan, tujuannya untuk takarrub, mengikuti syariat Nabi Ibrahim, mengikuti baginda Nabi. Agar apa? Jenengan berusaha mendekat lewat kambing, sapi, kerbau yang jenengan korbankan dan jenengan bagikan untuk fakir miskin. Tujuannya jenengan tambah merek karo Gusti Allah lewat sesembelihane sampean sing arane wedhus, kerbau apa sapi. Ya. Nabi Muhammad SAW juga memakai katanya bukan berkorban, ningapan korban Nabi, apan korban wedhus apa sapi apa kebun Nabi itu atek nyawapan korban, tapi bahasanya Nabi pakainya udhiyah. Udhiyah. Nabi ini dewek dudu ngomongnya apan berkorban wedhus ya, wong Idul Adha, tapi saya mau udhiyah. Paham ya? Sebagaimana dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW, doha nabiyyu bikabsaini amlahaini aqranaini dabahahuma biyadihi wa sama wa khabbara wa wada'a rijlahu ala disifahihima. Rasul SAW menyembelih 2 ekor kambing. Kambing apa yang disembelih oleh Nabi? Kan kambing akeh, ono kambing Jawa, ono kambing Etawa. Yang disembelih Nabi itu kambingnya jenis kambing kibas. Kalau kita manggilnya wedhus kibas. Kalau Nabi kibas. Paham? Ya? Kibas yang apa? Yang memiliki tanduk. Afdolnya saya mau beli kambing buat berkorban itu yang jantan apa yang betina? Sing lanang apa sing wadon untuk wedhus sing udhiyahna nggo kurban yang Idul Adha. Afdolnya ketika kamu memiliki rezeki yang luas, uang yang lebih, mau berkorban, beli kambingnya yang jantan. Karena Nabi pun berkorbannya dengan kambing jantan yang punya tanduk. Jenis kambingnya namanya apa? Kibas. Kayaknya jelasnya detailmen gitu. Apanya sedule hukumnya korban sunah ya. Ning bisa wong sing mampu padha korbannya. Sampeyan ngaji nang ngene ning cerdas sampeyan oleh ilmu pirang-pirang. Aku yakin. Kurang detail apa coba penjelasan aku? Detail, padat, luas. Judulnya bahas kurban itu orang tek-tek. Iya, makanya yang benar-benar belajar di sini dia akan banyak mendapatkan ilmu. Apalagi dengan kesungguhan. Lah kuning sing ora pala-pala ora paham yo berarti blon rampung. Blon. Koyo sapa? Cecep mah. Cecep, film Cecep ngerti ya, Bu? Yang jadi Anjasmara zaman biyen. Jadi seperti itu Nabi Muhammad ketika ia berkurban dengan namanya udhiyah. Pakai katanya saya mau udhiyah. Pakainya kambing apa Nabi kurbannya pakai kambing jenis kibas. Kibasnya yang kayak apa? Yang jantan apa yang perempuan? Yang betina. Kibasnya yang jantan yang bertanduk. Dan Nabi juga menyembelih kambing sembelihannya, udhiyahnya, kurbannya dengan tangannya sendiri, nges. Sambil menyebut Allah dan bertakbir.
serta meletakkan kaki beliau di atas pangkal lehernya. Lehernya apa? Kambing. Nabi nyembelih wedhus kibas lanang sing ana tanduke, ya, meletakkan kaki Nabi diletakkan di atas daripada pangkal leher. Pangkal leher mana? Ya hadis riwayat Imam Muslim. Wong ngate gulu sih. Gulu. Ning Jawa ngerti gulu. Gulu kan tinggal jauh nanti. Ya pangkalnya mana? PR misalkan pangkal leher itu mana? PR yang biasa ngalangan. Ya, itu Nabi itu nyembeli sendiri, kambingnya kibas, kambingnya jantan. Kan ada kambing betina yang gak melahirkan, yang gak sedang menyusui, ada. Tapi karena Nabi, kita harus mengikuti Nabi kalau bisa, kalau mau berkorban. Ya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Al-Hakim dan mensahihkannya, di situ jelaskan Nabi Muhammad mengatakan man kana lahu sya'atun wa lam yudahi falam yaqrabana musallana. Ya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang memiliki kelapangan, dilebihkan, diluaskan rezekinya, lantas ia tidak berkorban, maka jangan pernah ia mendatangi tempat sholat kami. Kayaknya sih duwe sawah. Lapang orang kuwi rezekine. Sing sawah lagi di kontrak karo wong, lapang ora kuwi rezekine. Nah iya. Kurban itu jangan nunggu. Nanti pas Idul Adha sebelumnya 1 bulan sebelum Idul Adha punya uang 5 juta ya korban, orang kayak gue mau ngapain korban? Unggal dina wong butuh duit, makanya kudu diniati, duduk ketik ngenteni ketekan duit, sing cukup butuh wedhus, pedes ya, isin ya, sing mampu, sing wong desa ke, katon orang pelarat padahal sugi-sugi, katon itu pelarat orang duit, pakaian sederhana, tua-tua, tapi, sawah yang bombo. Pinteran. Kudu ana sing eleng-eleng lah kuwi iki. Model-model kayak kota kayak arep atone sugih melarat kayak padahal. Kayak nyong deh mobil melarat nih yang padahal. Kayak Alvin melarat. Mobilan sugih. Mobil kredit, mobil nih. Sawah didal bae sebau kena butuh mobil 5. Ayo. Lah siapa yang memiliki sawah-sawah itu? Kebanyakan orang-orang kampung yang dia tidak menunjukkan kekayaannya. Ana sing wedi kok dirampok ning ngatokna sugih. Angel maning. Ana ning ngatokna sugih wedi kuwi akeh sing ngutangi. Bener ora? Ana sing ngatokna sugih ku wedi dibebanna syariat tuh korban gal tahun. Ayo. Tapi aku yakin sing jenenge akeh sing sawah. Berarti ia yang diluaskan rezekinya. Ayo men. Primen coba. Wis duwe. Harta benda ada yang mati terus menghasilkan lagi. Sungkan nandur pari disewakna oleh duit. Ditandur dewek oleh penghasilan dari itu. Kenapa tidak berkorban? Karena saya banyak datang orang ke sini. Tolong dinasihati nang gomenyo bisa ngasih korban. Padahal sawe wong bombo. Ayo, kenapa ngomong kayak gini wis wadul, ngerti? Lah nyok diamanati, amanat bakal dipertanggungjawabna besok nang akhirat. Makane aku ngomong sampean. Bisa bae wong kae ngomong tekamene karena ngerti wong sing ngaji akeh mene. Makane aku go ngomongi sampean. Jadi urusan sampean terima apa ora ora mikiri, sementing amanate wis tak sampai kena.
Jarine sing ngomongi kae arek kanggo kudu belok. Guys. Ngaji nang ngene iki atine sampean lagi dididik dadi wong sing nrimonan kok. Nrimonan, sabaran, legowonan. Karena ngomongnya pedes-pedes. Lah ning kerasa pedes ya berarti ilate normal loh. Padha bene ning ilmune bener, atine lara berarti atine isih ana penyakitnya normal. Isih ngrasakna daripada orang ngrasakna apa-apa. Wong mangan mriyang cangkeme, awake mriyang, mangan yo anyep to. Wong sing atine mati oleh nasihat ora kerasa. Aduh ya nyong sawe ombo ora anu ya. Ayo. Ning ono kerasa kaya kowe berarti bener atine jenengan wis urip kaya wong mangan kerasa sedep. Pedes ngerasa pedes, manis ngerasa manis. Dan mangan rasanya nyep terus primen. Berarti ilate mati. Ning mati karena awake ana sing ora kepenak. Padha bene ning dine ilmu, dine nasihat bener, terus atine kerasa ora penak, berarti atine si urip. Daripada sing orang kerasa apa-apa bahkan tinggal turu tok. Berarti apa? Yang ngerti dewek lah. Ya itu ya. Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Siapa ini banyak terjadi nih. Makanya kalau mau minta tolong orang yang nyembelih kurban, dititipkan di mana tolong ke korbannya nyong itu beres lah sebagai kena karo wong sing amanat. Bisa jadi dengan ilmu ataupun hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim. Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Sapa wonge sing wis korban masrakna korban hewan korbane maring wonge ternyata karena dek wis bodoh, wonge juga nyembelih asal bisa nyembelih ndase potol tok digule, dicincang. Bar kuwe kolete wedhus dididol. Karena mikire dek semene bagekna lah kulit apalah didol bae. Ora diterima korbane. Ana ora kayane. Korbane ora diterima. Ning anjungna daging korbane wedhuse ana sing dididol, apane kulite dan lain sebagainya. Berarti kudune apa? Ya dibagiaken lah. Gak sampean bae wis tukang jagal be ora oleh kudu nrimo daging korbane untuk sampean kayak sing nyembelihna kita nek korbane. Kudu ana nggo ilmu dewek senenge. Wong dek gari nyontoh Nabi, anut Nabi, orang ngerti yo belajar wong sing ngerti. Wong sing ngerti sing kaya apa? Akeh wong sing goblok tapi sok ngerti, ana wong sing bener-bener ngerti, tapi apa-apan goblok. Sok genah ketemu belajar karo wong sing goblok tapi sok keminter ngerti apa belajar karo wong sing pinter tapi apa-apan goblok. Sok ngono belajar wong pinter apa-apan goblok. Akeh ngomongin karo wong sing tepat. Karena wong sing goblok tapi sok pinter, biasanya akeh ngomongin nang jaba. Kenapa? Loro wong men percaya karo dewek sih. Wis ora apa-apa. Ora apa-apa. Nabi nyontok pirang-pirang wong bari ditiru. Buka kitab dibuka kitab ya Nabi kayak gini, Nabi kayak gini. Dewek kari niru bae aja gawe wis ora apa-apa ki yen asale sunnah. Wong sing nyembelihna dina daging ora apa-apa kok. Iya. Orang yang nyembelih itu kalau bisa kita kasih uang sendiri. Lah kalau orang yang nyembelih bagaimana Bib yang membagi-bagikan daging korban kita ke fakir miskin? Nyong pengin ngupayane aja daging, daging khusus nggo korban. Ngupayane tek daging disembelih wonge. Angel. Ngupayane tek duwite sampean metu kae. Ya, 200.000 ya, matur nuwun wis nyembelihna wedhuse nyong. Kowe luwih apik. Dadi wedhuse ora utik-utik, nggo sapa? Nggo fakir, nggo miskin. Nggo handai taulan, nggo keluargane, nggo awake dewek. Sepertiga untuk kita dan handai taulan, sepertiga untuk fakir miskin. Dan sepertiga lagi untuk tetangga-tetangga kita. Kayak kuwi sing jagal sing nyembelih dine duit dewek metu untung. Kiai matur nuwun ya. Sing kena nggo tuku wedhus, kena nggo tuku daging dewek mana.
Dudu wedhus sing disembelih. Lah kok sampean bisa meweh daging wedhus disembelih? Salah siapa? Dudu salah sing korban, salah sing nyembelih harus sampean ngerti. Nyong mun trimo dagingnya sampean, ning sampean apa ngupahe nyong upane duit, upane beras, upane apa selene daging korban sampean. Karena sing nyembelih orang ngerti ilmune, kalau ngomong sampean sama cak lapor pal dieling karena orang ngerti ilmune. Angel ora, muter-muter ora. Ayo men, muter-muter. Sing korban orang ngerti ilmune, sing nyembelih korban orang ngerti ilmune, sing korban orang ngerti ilmune dimakfu. Lah sing nyembelih korban ngurusi korbane sampean kudu ngerti ilmune haruse. Ning sampun ana salah-salahin celimpang sing korban, sing nyembelih korbane sampean, daging korbane sampean kudu sampean ngelingna. Yuk, kayane Nabi Muhammad ora kaya kiye. Kan ya kowe. Makanya tidak sembarangan orang bertakwa itu nggak sembarangan, orang mengajar ilmu itu nggak sembarangan. Sepenake boyo, kopi akan kayak nyong kaya tundangnya kiai. Primen gue, hah? Dengar gue kan apa? Kenapa jenengan marah? Ya saya marah. Saya akan marah segala sesuatu yang menyangkut dengan syariat terus dirubah-rubah itu syariat. Karena syariat yang membawa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad membawa apa-apa yang ada dalam Al-Qur'anul Karim, suci. Lah Al-Qur'anul Karim itu kalam, ucapannya Allah Subhanahu wa taala. Jika saya tidak ada marah, tidak ada rasa penyesalan dalam hal syariat diubah-ubah, udah bene nyong kayak kae. Berarti hatinya ngejore po. Ono perkara sing kurang pas nyong meneng tok yo nyong salah. Ono perkara sing kurang pas atine nyong biasa tok berarti nyong ora bener, atine nyong mati. Katone berilmu tapi mati, atine ora manfaat ilmune nyong. Orang yang diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal agama, maka ia akan dijadikan baik oleh Allah, baik zahirnya, baik hatinya, dan ia akan semakin berani menyuarakan kebenaran. Karena apa? Hatinya disinari oleh cahaya Allah, hatinya disinari oleh cahaya Nabi Muhammad. Jikalau matanya melihat segala sesuatu yang tidak pas, yang tidak baik, yang menyalahi syariat, maka orang-orang yang hatinya disinari oleh cahaya Allah, disinari oleh cahaya Nabi Muhammad SAW, ia tidak akan menerima. Karena apa? Yang dibawa Nabi itu mulia, ngambilnya dari Al-Quran yang suci, mukjizat. Isinya Al-Quran itu kalamullah. Lah konyong sing jare atine ono cahayane Nabi, ono atine cahaya, atine ono cahayane Allah. Nyong ngaji, nyong weruh syariat dirubah. Nyong meneng tok bakal nyong ora jengkel. Nyong padha ben atine nyong mati. Wong anake jenengan tak aplek nyong ben jenengan jengkel, kudune ning jenengan ora jengkel berarti jenengan dudu simane kok. Ayo. Maning apa-apa sing digo Kanjeng Nabi Allah. Anake jenengan tak frontek nyong plak. Jenengan jengkel kudu karena jenengan rasakna ngetokna. Lah Nabi memperjuangkan agama Islam bagaimana coba? Nyebarna Al-Qur'anul Karim. Apa-apa yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Lah kita kok seenake ngubah-ngubah fikih, ngubah-ngubah syariat. Angel ora? Makane jenengan kabeh sedaya kudu duwe sifat jengkel tapi dalam hal membela agama Allah, yang benar itu benar, yang batil itu batil. Benar dan salah tidak bisa disatukan. Sing bener ya bener, sing salah ya salah. Ning atine jenengan bener, jenengan bakal menolak sesuatu yang ora bener. Ning atine sampean bener, sampean bakal menolak sesuatu sing batil, sing buruk. Ning atine sampean adem-adem bae, ngerti kue ora apik, tandane sampean padha bene wong sing ora apik. Paham? Kayak gue bro, ya enak, banter, tegas, keras. Yang baik na ilmunya apa halus. Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatan lahu. Siapa yang menjual kulit hasil sembelihan kurban, maka tidak ada kurban baginya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Hakim.
Nyong ora bisa nyembelih, nyong ora bisa ngerti ilmune primen korban. Tak titipna maring wong sing dititipi Pak, bisane nyembelih tapi ora ngerti ilmu syariat korban. Carane keprimen? Judule disembelih wedhus mati dipotong-potong dibagi. Kulite didol karena mikire siapa sing apaan mangan kulit, ana dibakar, dibrongos dhisik wulune. Kabeh-kabeh wong fakir iki semangane daging kulite nggo apa? Ah didol bae ya. Ya ora. Iya. Kayak kuwi ya. Alhamdulillah. Jadi perlu dijelaskan korban hukumnya sunnah muakkadah. Kita beruntung ikutnya mazhab Imam Syafi'i. Coba kalau ikutnya mazhab Imam Maliki atau Hanafi, wajib itu korban itu lah wajib ning ora korban dosa. Nah, makanya sing wis sunnah muakkadah wis aja dirubah-rubah. Sing gawe kena perkara korbane tewek ora sah. Eman-eman wis ngetokna duit 4 juta, sapi 21 juta kanggo tok narepe Gusti Allah. Kanggone dipandeng tanggane ya wajib ya. Jenengan padahal wong biasa tok sawahe sebau tok kok bisa korbannya ono ngewe ra Ndien. Sing padha duwe sawah, anake ngerti ilmu ki sampe kena maring sima-simane. Ilmu sing mengalir, ilmu sing manfaat aja ndeglem tok meneng. Lah nyong ngomongi wong tuane nyong ditampak engko. Nyong ngomongi wong tuane nyong digayami. Lah kon apan ngomong apa mari wong tuane? Apan gayami apa ngelingna? Nyelametna. Ning kowe ngomong masalah ilmu mari wong tuane kowe nyelametna wong tuane kowe dari api neraka, paham? Wong tuane ora salat kowe ngelingna. Ma ngampurune ma salat jemaah karo aku. Aja meneng tok. Meneng tok. Nggonyo durhaka ora kayak kue. Riwen, ayo. Ini Nabi Ibrahim ngelingna bapane kayak apa kayak? Nabi anake Nabi bapane gawe patung nggo disembah wong. Angel ora? Apa Nabi Ibrahim kaya bosen ngelingna bapane? Ora bro. Lah kon ayo, kon ngaji. Sing ngaji aku bibi si mana ada pada ngaji durung oleh hidayah. Makane lewat kowe si mamu bapamu oleh hidayah kayak kowe ra bro. Lewat awake jenengan bapak ibune keluargane sing ora gelem padha ngaji, sing ora ngerti sing perkara akhirat nol. Lewat sampean bisa oleh jadi sebab oleh hidayah. Lewat apa? Cangkeme sampean nuturi sikarepe sing penting bener ilmune. Lagi kebalikannya, sima-simane pada ngaji, anaknya pada dolan. Sing tua-tua pada ngaji, anak-anaknya pada dolan. Orang sungkan ngaji, makanya simane aja bosan ngeleng, nah anaknya. Kebalikannya anaknya pun aja bosan ngeleng, nah sima bapane, sing sungkan podo kumpul, nuntut ilmu atau ngaji. Kayak gue arane kan keluarga sing podo baik, pikirannya jalannya pada bapakmu ibumu tetep ono salahe wong menungsa. Bapak ibu ini tetep ana salahe karena manusia.
Anak tetap anak salah karena manusia. Sama-sama tahu kesalahannya. Jika kita tahu ilmunya itu salah, kita sampaikan dengan adab, akhlak, sopan santun yang baik kepada bapak ibu kita. Kebalikannya, ibu bapak ono anake salah, ono anake ora bener, delengen. Kuncinya apa? Wong elingna yo sabar. Kan kuwi dina iki ngeling anake ora digugu, esuk ngeling anake ora diterima, esuk maning ngeling anake dipendelike anake. Tapi ning terus dieling, nak kapan waktune elingane sampean kowe nggawa barokah Gusti Allah mlebu maring muteke anake, atine anake bisa dadi kebuka. Padha bene kaya anak nuturi bapak ibune, sing malas salat, sing malas baca Quran, sing ngerti ora bisa baca Quran, malas belajar. Wis ngerti umure ora jona 200 tahun, wis tua, sungkan tok nomak turu-turu klempurak-klempuruk. Kowe sing ngajinan ngerti keutamane wong ngaji kaya apa, wong salat kaya apa, wong baca Quran kaya apa, ilmu-ilmu kowe akeh dirungokna nang majelis, disampaikan maning maring bapak ibune sing ado kading majelis. Kan arane manfaat. Ngurus awake dhewe tok, alasane engko durhaka. Durhaka ning kon dikokon wong tuane salat ora gelem, durhaka kowe. Ning kon gawe nangis wong tuane durhaka. Kadang saya heran kadang. Wong apik kok pelit, wong apik aja pelit-pelit. Ning wis oleh ilmu disampaikna. Ning kowe engko Islam ora jona saiki yo. Ya iya, lah enggak ulama, lah enggak ustaz, lah enggak kiai, lah enggak habib. Islamnya aneh nang zaman Nabi Muhammad tok. Saiki lah enggak Islam. Ning ilmu ora kudu disampaikna. Lah kowe kan tugas ulama, Bib. Ya, lah sedurung ana ulama anane apa? Apakah biyen dadi kiai, dadi ustaz ke langsung jebrol ustaz, jebrol kiai? Kan ora. Belajar ora? Belajar, barang belajar oleh ilmu ora? Oleh ilmu metu pondok anok apa? Mulang siapa? Wong sing bodoh, sing bodoh dadi pinter ngedewe ilmu muter ya kuwi. Ayo kon, ndak sing mumet tak puter-puter kon. Ya. Kan kuwi lho. Carane ilmu ini tetap berjalan, menyebar luas. Jelasannya panjang lebar nyong, detail panjang lebar. Bareng wis. Tidaknya orang bisa nyampe nang maring masyarakat, sampai nang lingkup keluargamu disit. Aja menang mandek nang awakmu. Kowe ngerti duit ya, duit ya. Kowe loro duit payah. Duit 100.000 kowe tau nak lambi, kowe muter mani duite muter kowe temune maring kowe mani. Masa kalau arep duit ilmu? Duit sing jenengan loro, Bu. Kuwi kan duite muter sih, Bu. Nyong tuku gemblong esok-esok nang pasar, bakul gemblonge nggo tuku terigu, gue gemblong. Nggo tuku ketan, menteh. Ya, toko sembako ini sing kulakan ketan tuku maning. Maring petani nggo tuku ketan. Petani ini maning sing nandur pari ketan, nggo tuku pupuk. Pupuke maning wong sing duwe pabrik pupuk nggo tuku solar, nggo uripna pabrik mesine bisa produksi muter-muter kuwi. Ilmu pun kudu kuwi, masa ilmu kalah karo duit. Duit kan kertas bisa hancur, makanya Bank Indonesia kan selalu merevisi uang itu. Uang-uang yang rusak, makanya wong keliling nang desa, duit rusak, uang lama ditukar dengan uang baru, duit rusak, kudu gampangna duitnya dilebokna maring Bank Indonesia, dihancurna digawe duit maning. Kayak kuwi kan. Ilmu kan tidak akan hancur. Makanya ilmu disebarluaskan. Kalau tidak bisa menyebarluaskan di halayak umum masyarakat dan lain sebagainya, setidaknya di kehidupan keluargamu. Kayak gue ya bro, aja dirona aku pengen dewek tok indenya wis oleh pahala barokah. Padahal duwe siman, duwe cucu, duwe putu, duwe anak, duwe bojo. Sing ora tau jekong-jekong kae iki nglokna perkara sing sae, sing ora tau zikir, mung salat jenglat-jenglit tok ora ngerti diterima apa ora salate.
kayak gini nambah-nambah amal. Mumet ki, coba primen ya. Jadi seperti itu. Terus dalam mazhab Imam Syafi'i atau ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan bahwasanya hukum berkorban itu ada dua ya. Yang pertama sunnah ain dan juga sunnah kifayah. Kalau sunnah kifayah dipakai hukumnya itu ketika kita memiliki keluarga. Jadi sunnah kifayah itu hukum berkurban bagi sebuah keluarga. Jadi jika salah satunya di antara keluarga kita ada yang berkurban, maka gugur kita untuk berkurban sebagai keluarganya ya. Seumana sing kurban ya wis, tapi apike ya kurban kabeh. Wis sunnah kifayah. Sebaliknya ada sunnah ain. Apa itu? Akan tertimpa kemakruhan kepada seluruh anggota keluarga tersebut jika tidak ada satu dari mereka yang mau berkurban, padahal di antara keluargane ana sing mampu. Makanya nyong iki ngomong karo awakmu sing duwe keluarga, sing katone anak-anake pelarat kabeh tapi siji ana sing diluasna rezekine, kowe ngomongi men kowe ora kena makruh he. Paham ya? Kayak gue lo. Kayak contoh nang bener ki, contoh ki nang bener. Wong-wong sing maksiat akeh, sering ngrubah syariat, sering ngrubah ilmu fikih. Sampai akhirnya nyong weruh meneng tok. Usate weruh meneng tok. Kayak salah nyong meneng. Usate weruh kayak salah meneng. Kiyaine kayak weruh perbuate wong kayak salah meneng. Wedi mbok kan ora dipeloni, wedi ora mbok ngaji karo kiai ini, karo habibe, karo ustade. Ujung-ujungnya apa ngerti? Allah timpakna bencana nang desa bener. Engko nyong habibe, kiai ini ustade kena bencana nek kabeh karo maksiat. Makane nyong nggo hindari kuwe, nyong apa ndade wong sing ora mikiri wong dalam hal nyampekna ilmu sing penting kuwi bener. Karena nyong nggo mati gara-gara bencana, gara-gara kena ajabe wong-wong sing maksiat, nyong meneng tok. Itu sama kayak korban. Sunnah ain kan kayak gitu. Bapak ibune wong ora duwi. Anak pertamane ora duwi, kurang. Anak keloro ora duwi. Anak ketelu ora duwi. Anak kepapat ora duwe. Anak kelima pas-pasan. Putune mampu. Terus ada korban, sekeluarga mau kena kemakruhannya. Menurut siapa itu? Ulama-ulama Syafi'iyah dan menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Fahimtum? Ya, kenapa bisa mendapat kemakruhan kepada seluruh keluarga tersebut? Karena ia tidak menjalankan daripada sunnah kifayahnya kurban. Wong 10 keluarga ana 10, ana sing mampu, lah ora gelem ana sing ngelingnake sing mampu kurban meneng lah. Asale kae wis anu-anu ka, wis lah nyomo melu-melu urusan keluargane kae. Jek aku ora bro, jare kon keluarga, lu sik kon ngelingna. Wong ngelingnake melas. Wong ngelingnake dudu main duit tapi ngelingnake melas ngano ilmu nasihati wong ngelingna wong melas sing ngewi. Ya. Nah, itulah yang dipahami oleh ulama mazhab Imam Asy-Syafi'i terkait kurbannya Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau berkorban 2 ekor domba
Satu untuknya dan keluarganya, dan yang satu lain untuknya dan umatnya. Nabi korban gua awake dhewek, terus korban maning gua keluargane, ya, karo umate. Karena ya gue, Nabi gorepin oleh kemakruhan. Nabi sekelas Nabi Muhammad. Hah? Lakon Nabi dudu, nyong Nabi dudu, wali dudu. Sekeluarga ana sing mampu, ana sing diluwehna rezekine, ana sing duwe sawah, sing ngerti orang elingna sing luber rezekine kon korban. Wong Nabi bae sing jaminane surga Nabi Muhammad. Korban gua awake dhewek karo umate, terus korban maning nggo keluargane. Bayangkan ya, itu Nabi itu jaminan surga. Dhewek mbuh ora ngerti. Allah. Dalam hadis riwayat Muslim juga dijelaskan dohan nabiyyu bi kabsaini amlahaini aqranaini dabahahuma bi yadihi wasamma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala shifaihima. Ya, dua itu kambingnya yang dipotong. Ngantuk, ngaji ngantuk, maring buri, orang saya izin, bib nyong ngantuk kapan banyu udur susah, nyong ridho, karena jenengan niatnya apa ngusir setan memburi banyu wudu. Karena godane wong ngaji, kowe ngantuk men setane ditutupi kupinge, matane diganduli men ora krungu, ora weruh sesuatu sing apik, ora krungu sesuatu sing apik digawe turu. Oh saya isin ngantuk memburi. Ora saya isin diterusna kon ngantuk, ngerti wong ngantuk kan diterusna. Ora dilawan trimen. Ya pantase ngiler sember. Ngantuk kan, iya punya sing keras men wis ngantuk kemana sih nyong lagi ya. Korban itu hukumnya sunnah muakkadah, ya. Itu menurut Imam Syafi'i ada dua hukum. Hukumnya apa ya? Yang satu sunnah ain, yang satu sunnah kifayah. Jika lo sunnah kifayah, berarti jika dalam satu keluarga itu harus ada yang berkorban. Kalau sunnah ain tadi, jika satu keluarga ada yang mampu namun tidak ada yang berkorban, maka jika ada yang mampu dalam satu keluarga tidak ada yang berkorban, maka yang lainnya keluarganya tersebut mendapat kemakruhan dari Allah. Paham je? Orang macam kan? Saya insya Allah bisa dengan cara seperti itu, saya bisa. Saya jadi orang itu mudah adaptasi dengan berbagai karakter, insya Allah. Ditempatkan dimanapun, insya Allah. Iya, jadi seperti itu. Jadi seperti itu. Insya Allah saya bisa ditempatkan atau bisa dengan membawa karakter, mau itu keras, mau itu lembut, mau itu tegas, mau itu lambat, mau itu cepat. Insya Allah saya bisa. Tapi saya lihat terkadang, lihat apa? Lihat siapa yang mendengarkan ilmu,
Jadi saya membawa karakter menyampaikan ilmu tergantung dengar siapa yang mendengar ilmu. Karena manusia itu tempat berubahnya hati. Manusia itu tempatnya terkadang penuh keraguan. Likulli maqamin maqalun walikulli maqalin maqalun. Setiap tempat mempunyai perkataannya masing-masing, dan setiap perkataan mempunyai tempatnya masing-masing. Paham? Itu dalam kaidah usul fikih. Dalam ilmu fikih itu dijelaskan seperti itu. Setiap tempat mempunyai perkataannya masing-masing, dan setiap perkataan memiliki tempatnya masing-masing. Jadi kayak gue. Maka yang belajar jangan pernah melihat saya bawa ilmunya, nyampaikan ilmunya itu apa keras, apa tegas, apa lembut. Itu bukan tujuannya jenengan. Tujuannya jenengan bagaimana saya duduk di majelis ilmu, mendengarkan ilmu yang disampaikan, saya diberi kepahaman, pulang dari majelis saya jadi manusia yang lebih baik, sing barokah, sing luwe manfaat. Gue tujuannya jenengan jagung nang ngene kaya kuwi. Dudu ndeleng primenyong nyampekna ilmune. Ning tegas podo wedi podo ana sing kapok podo ana. Berarti kon niati ngrokna ilmu, belajar apa niati loro wong sing sesuai atine jenengan. Masa wong ngaji kaya wong loro jodoh. Likulli maqamin maqalun walikuli maqalin maqalun. Setiap tempat memiliki perkataannya masing-masing, dan setiap perkataan memiliki tempatnya masing-masing. Jadi itulah yang dipakai saya dalam berdakwah. Dengan siapa saya berbicara, dengan siapa yang mendengarkan ilmu saya. Saya harus tahu keadaan daripada orang yang mendengarkan ilmu yang saya sampaikan. Di tempat mana itu? Apa di musola, apa di masjid, apa di pengajian umum, apa di rutinan taklim, apa di majelis sendiri atau di majelis orang lain. Itu ada perkataan dan tempatnya masing-masing, dan ada tempat perkataannya masing-masing. Makanya orang yang gak paham terkadang, gari kok kayak kai sih? Jari Habib, gini kok keras tegas men kayak kai ya. Gue aku lembut jenengan ngantuk wong sing banter tegas be kode. Letuk, tidak bubar ya. Takon karo pinggire. Apa mana sing halus kayak Miki? Lah nyong kan seneng sing halus. Sampean ki nuntut ilmu dudu mandeng seneng halus apa seneng tegas apa seneng kasar. Judulnya primen carane ilmu sing sampeyan ngrungokna, sing sampeyan tulis wis jenengan dine kepahaman karo Gusti Allah. Jenengan oleh barokah primen kowe mikire. Kayak gue lho. Ning ora primen, sampean ora bakalan ngaji oleh manfaat ning sampean isih ndeleng wong sing nyampe kena. Paham ya? Jadi seperti itu. Paham beli? Paham? Wes bisa ngantuk Ji? Bisa ngantuk? Lah kau nyukur ngantuk ya? Lagi nyukur kalau dikira rambut wong ngantuk. Ora ya? Nang apa wong kok lagi kerja orang ngantuk sih ya? Nang apa ya? Duitnya sih diluru jadi ampas kotoran ya. Tapi kalau kudu ngantuk ya sing jahit yo ora jahit tangane dhewe karena ngantuk ora ya. Ana para wong jahit ngantuk jahit tangane dhewe karena keras tangi-tangi rapet jenteke ora ya. Si nyetir kerja luru duit ora karo turu nyetir ya. Mundureni interaksi. Sing macul nang sawah macule ora karo turu ya.
Tapi nang apa ning jengkong kayak kiye wis ngerti ki padha pekerjaan, gua apa urusan ukhrawi. Kok ngantuk ya? Nah, karena setan luwih pinter kadang ngawaki dhewek. Makane dhewek aja gelem kalah luwih pinter kadang setan. Ning dhewek kalah karo setan judule dhewek melune setan. Ditomong setan ora gelem. Setan ki apa? Ketan diseset, makale setan. Ketan diseset makale setan. Iya ning kon baca mangan ketane ora bismillah. Mangan wong mangan kun baca bismillah. Mangan atik tangan tengen. Soalnya mesti setan ning kowe mangan atik tangan kiwa, setan melu-melu mangan kerawangi mangane kowe. Makane paribasa wong biyen ngomong setan diseset makale ketan. Ana maning semeset uritan bisa bae. Itu diseset makale ketan. Ya. Diseset makale tante bisa. Seset jadi tante bisa. Ya. Setan apa lagi? Setan setengah tanggung bisa kan? Setengah tanggung. Nah, iya. Paham, Bu? Saya akan membawakan daripada ilmu seperti para kiai. Mudanya ganti muda kiai. Mudanya saya mau ganti mudanya kiai. Pripun ibu-ibu? Sehat je? Lanjut boten niki. Iya, gawe kok akhirnya gawe nang panggung ceramah sini basa-basi itu lah ilmu nek. Temu sejam rampung. Assalamualaikum balik damplopi 1 juta. Ceramah ngelawak lucu tok lah ilmu nih siji loro. Padahal wong sing teka akeh orang ngertine daripada ngertine. Lah nyotak pasak naik bisa. Ora bisa, Bu. Hati saya menolak. Kan nggak apa-apa seperti itu. Tapi ya kurang wibawa. Orang yang banyak bercanda kan mengeraskan hati, apalagi bercanda dalam hal ilmu. Nah ini saya tidak banyak bercanda, saya kan menjadi model kiai. Pencet naik men modelnya ganti model kiai. Model kiai sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Nawawi niku satunggalenipun ulama besar nggih. Beliau niku nderekaken mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Teng kitabipun Al-Imam Nawawi sing jenengenipun Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab niku diterangaken setunggal ekor kambing niku kangge setunggal tiang. Boten angsal dibagi atau boten angsal luwih saking setunggal tiang. Nggih. Niku menurut Al-Imam Nawawi wong ning apan korban ya kudune wong siji ya wong siji mau ngetokake sewedus, ora bisa sewedus nggo wong loro. Paham nggih? Namun bila seseorang menyembelih satu kambing
maka syiarnya itu merata untuk satu keluarganya, sehingga hukum kurban niku kangge keluargane dadine sunnah. Ini mode kiai saya. Tadi ada yang mencet tembok itu kan, ada di sini ada kata sandi, ada mode ustad, mode kiai, mode syekh, mode habaib. Kalau dia mencet mode kiai, saya jadinya mode kiai. Kayak ini kiai kalau taklim mulang kados niku nggih. Jamaah hadirin sekalian sing dirahmati Gusti Allah. Jadi wong kurban niku ya olehe wong hiji, olehe sewedhus wong hiji. Nggih, boten angsal di bagi kalih tiang kalih. Kalau satu kambing berarti tidak boleh diniatkan untuk 2 orang. Nanti dijelaskan yang boleh untuk lebih daripada 1 orang apa, aneh gitu. Tujuannya kenapa? Kalau satu kambing itu 1 orang, agar syiarnya itu merata untuk satu keluarga, sehingga hukum kurban bagi keluarga itu menjadi sunnah. Sunnah apa? Sunnah kifayah. Jadi atus niku terus modene masih kiai, masih Terus kenapa kalau kita berkorban itu lebih baiknya, afdalnya itu kambing jantan? Karena kambing jantan itu lebih baik dagingnya. Tapi bukan berarti kita tidak boleh berkorban dengan kambing betina. Cuma lebih baiknya berkorban dengan kambing jantan. Yang paling bagus untuk berkorban itu kambing jantan seperti yang dijalankan baginda Nabi. Tapi bukan tidak diperbolehkan berkorban dengan kambing betina, ya, boleh-boleh saja. Hanya lebih utamanya yaitu kambing jantan. Jadi tidak menjadi syarat sahnya korban, bukan, tapi afdolnya, dan Nabi pun seperti itu. Al-Imam Al-Khatib Al-Shirbini, wa yajuzu dzakarun wa unsa ay tadhiyatu bi kulli minhuma bil ijma'. Na'am, tadhiyatu bi dzakari afdalu 'ala al-ashahi mansusi li'annahu lahmahu adya.
Dan dibolehkan menyembelih baik jantan atau betina itu secara ijma. Betul, yang jantan lebih baik daripada betina karena dagingnya itu lebih bagus. Perempuan saja dan laki-laki mayoritas daging perempuan dan daging laki-laki lebih lembut, lebih keras mana? Iya, makanya ning ana wong lanang ana wong wadon koker awake ya. Kawake geger daging atos ngemek sedlonit be buantem colot. Seneng fitness sih. Wedi ora? Iya. Kan seperti itu perempuan. Awake kayak adire ternyata. Mau ototnya gede. Tapi bagus, kuat, ya. Dalam berkorban itu masalah betina atau jantan itu bukan jadi permasalahan. Tapi dalam berkorban itu afdolnya ya yang jantan. Terus yang perlu diperhatikan jika kita beli kambing untuk berkorban, hewan yang hendak kita korbankan itu dilihat kelayakannya. Aja congore kopeng irang siji dikorban. Dek ternak wedhus. Wedhusnya ana 20. Apik-apik. Tapi ana loro. Sing siji kopenge budiken. Kopoken. Lawer ngono wedhus kopenge dawa. Sing siji maning sekele bujel. Sing korban kuwi jarane semuanya nyong ngetokna nyong kani kelas nyong wedhus sing sekele bujel pahala semuanya nyong korban. Wong ki pinter sih ya. Ngomong kok ora ngerti atine nyong. Nyong ke atine ikhlas korban karo wedhus nyong ana 20. Nyong ikhlas sing ki primen kok maksa wong hukume sunamu akad kok maksa sampean. Kok nate ki sing apik korbane wedhus sae. Primen kuwi. Menurut saya sih lebih jantan kuwi. Di sini pinter ngomong, bener nawarin dewek terus. Intinya nyuman korban, lagian kan korban hukumnya sunah muakkadah, dilakopna oleh pahala, orang dilakopnya oleh dosa. Sama kan orang ngerti hatinya nyong, mending hatinya ikhlas karena Allah. Bujel bahasa kele siji sebenarnya dagingnya sana. Yang ada jaluk sama sekali mana, gong larat kabeh bae. Ijine kok pengen budikan kopokan budikan disembelih lagi saat. Ya. Anak orang, mesti anak dong, masalah apa? Kau ini dipengi karo dade. Anyong kan ikhlas ngono kesawan maksa. Nah, angel ya. Kayak gue dong. Orang mati-mati dong ngomong kayak gue. Nah, wong-wong piu ngerti tuh wong sing ngomong dawa iki biasane wong sing angel lho. Umure dawa-dawa, wong apik umure cepet. Kenapa? Allah rindu dengan orang-orang yang baik. Sehingga Allah memberikan rahmat di dunia agar ia cepat diselesaikan umurnya di dunia. Agar apa? Melas wong sing sae sengsara urip nang dunia akeh sengit. Ada yang hindar, ada yang celah, ada yang hina. Makanya cepet-cepet dijokot Gusti Allah, dipundhut Gusti Allah. Kebanyakan orang baik itu wafatnya cepat, umurnya pendek. Makanya Nabi Muhammad itu sampai umur 63 saja. Padahal Allah bisa kasih Nabi Muhammad umur 150 tahun. Ya, makanya ini umurnya dawa, coba kiranya dawa disenangi Gusti Allah kayak umurnya dawa.
Umurnya singkat tapi manfaat gue apik daripada umur dawa tapi orang manfaat, orang barokah umurnya. Jadi kalau mau berkorban itu dilihat kelayakan hewan dari umur dan juga bebas aibnya, kecacatannya, kekurangannya. Ya, ini ngapa lurus sesuatu sih gue dewek tuh klambi sing apik anak bolong cuil be komplainnya karo sing jaga toko sampai larang mati. Apa urusan korban aja judulnya wis lurus paling murah pira. Aduh sing ngergane 700.000 anak cepet wae wis boleh. Cepet boleh. Judulnya wedhus ya. Makanya untuk jenisnya semua ulama sepakat bahwa jenis hewan yang boleh disembelih adalah jenis hewan al-an'am. Ya. Itu kan ada dalam surat itu, dalam Al-Qur'an, surat Al-An'am. Apa itu? An'am. Jenis hewan an'am itu seperti apa coba? Coba. Kambing, sapi dan unta dan sejenisnya. Makanya ono kebu. Ya, apa maning? Jenis ini. Ibarat ki nang ngene apa arane nurule disembelih umumnya disembelih ya sembelih apa ini umumnya tapi kan kita manusia nur manusianya manusia hewan an'am jenis an'am sapi kambing unta dan sejenisnya. Contohnya ibarat di Indonesia atau di muka bumi umumnya yang buat korban jenisnya kan seperti tadi ya sapi kan banyak si model duri gajah sembelih ngos korbannya daging gajah kuda tinggal kayak sapi gurih gedine ini pada baik kayak jenisnya sama. Tapi karena umumnya di sini kambing, sapi, unta, maka seandainya ada yang korban kuda, nanti ngomongnya haram, nggak boleh. Padahal dalam Quran surat Al-An'am ada jenis binatang kurban itu seperti sapi, kambing dan unta dan sejenisnya. Nah sejenisnya ini kan ada apa? Ya berarti jenis seperti unta, seperti kambing dan sapi. Terus ada nama seperti kambing ada itu di Australia. Hewan endemik Australia. Hewan apa namanya sebenarnya? Kudu kanguru, ada lagi satu. Panama apa ya? Alvin. Siapa sih? Alvin. Oh siapa itu? Jenis wajah apa? Langka ya? Ya ibarat yang nyembelih sing lemu-lemu bae. Sing terbaik. Ya. Jenis an'am, sapi, unta, kambing dan sejenisnya. Berarti ada hewan-hewan yang sejenis sapi, unta dan kambing itu boleh untuk berkurban. Ya gue, ya antum bisa mikir kayak lah sejenis karo sapi apa ya? Kebu, oh ya kan? Jenis sapi apa ya? Kambing apa sih ukurannya semana ya? Hewan seperti sama mana ya sudah dapat kambing ya? Kan ngerti mesti anak.
Wa likulli ummatin ja'alna maksakan yadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan kepada Allah kepada mereka. Allah ciptakna wedhus, ciptakna otak, ciptakna apa maning binatang-binatang. Di antara binatang itu ada yang Allah beri untuk kita sebagai makanan, sebagai binatang gembalaan, sebagai ternak. Nang ini kebanyakan mau ngopeni utus korban ora ya? Nyopet takon. Jujur. Hah? Ngertine wong sing korban iki sing omahe tingkat, ana mobile, kewi ya. Nyong mau bahas ini bahas kok lahir kepikiran. Ya. Kan ngerti deh, wong sing nang sawah ya ora korban lah. Ya. Sing korban ge pegawai wis iso wulan 5 juta. Lurahe korban. Umai gede sih korban, ora korban. Fitnah. Lah sing ngopeni wedhus, kudu korban ora sih? Kau tuh kan agak Joko sih ciberan. Ya. Mau makan ini kok ini betul kuat tak bahas. Korban ayam oleh ada ulama yang sampai mengatakan korban ayam, unggas, itik, bebek, angsa, kelinci dan sejenisnya, bukan cilik-cilik ya. Kalau yang dalam Al-Quran jelaskan tadi sapi, kambing, anam dan sejenisnya. Kalau itu boleh nggak? Boleh untuk latih kamu agar bisa berkorban, paham ya? Ini tujuannya tujuannya apa? Korban ya, hati ayam. Kau akhirnya tahun ngarep duitnya bisa ngudu tuh ayam baik. Ini ayamnya ayam apa? PT Kim Manjat ayam lehor. Aku tahun ngarep anak duitnya loe akeh. Ayam kalkun sing tambah gede. Ayam kalkun tahun ngarep duit loe akeh maning. Burung onta, unggas. Ya nggak bisa. Kalau niatnya untuk melatih diri agar kita tergerak mau berkorban. Beb, saya mau korban, boleh nggak Beb? Ini sangat langka ini. Apa sih? Itik bukan Beb, ayam bukan. Apa kerbau bukan. Sapi bukan. Ini nggak ada ini di dunia cuma satu, insya Allah saya saja ini yang berkorban dengan ini. Apa? Unggas bukan, kerbau bukan, sapi bukan, unta bukan, kambing bukan, domba bukan. Terus apa? Saya habis dapat korban perasaan. Korban perasaan dah ngomong yang bungoran. Ono berat. Korban perasaan. Seperti itu. Al-Kalyubi dalam hasyiahnya mengatakan tentang apa itu an'am. An'am itu wa indal fuqaha'i al-an'amu hiyal ibili wal baqaru wal ghanam sumiyat na'ama li kasrati ni'amillahi ta'ala fiha ala khalqihi bin numuwi wal wilada wal laban wal syuf wal wabar wal syari wal umumil intifa. Kalau menurut ahli fikih ya, an'am itu ya ibil ya, an'am itu ya ghanam itu kambing.
Dasar kau gonam. Dasar kau gonam. Itu dasar kau kayak meracun. Atau saya kira orang ngerti kau meracun. Ngomong biar ngerti kau meracun. Dasar kau kambing. Anak wong gue nyemi wong atau bahasa Arab wong juga nyemi. Matur nuwun. Matur nuwun. Antum murah balakra antum. Antum gonam. Gitu, amin, matur nuwun. Dul, nyong gawe nyemi kowe dul. Oh matur nuwun kae digaya. Nang ngene anak ku nang majelis. Aganya iki malah matur nuwun. Ini beresnya sih wali apa sih? Biar pernah wong digaya nyemi matur nuwun. Seneng kan? Jadi matur nuwun. Amin mari. Ini apa? Lagi shutter. Shutter itu nyeter, shutter itu marah lagi, memarahi. Dalam Al-Quran apa? Ghadab. Ya beda kan? Iya. Percakapan dengan apa yang adalah berbeda. Menurut ahli fikih ini an'am itu unta, sapi dan kambing. Dinamakan an'am itu nikmat. Paham ya? Ada Quran surat Al-An'am itu nikmat. Karena apa? Memang banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dihasilkan dari hewan-hewan itu. Sapi diperas susunya, dagingnya. Bakso kepala menjangan kan enggak ada. Bakso kepala tikus ada enggak? Hah? Bakso kepala buaya ada enggak? Bakso kepala wiunggu. Bakso kepala ketek kan orang. Mananya apa? Bakso kepala baja, bakso kepala kambing, bakso kepala sapi. Padahal tak buka bakso itu lah ada sapi. Yang digurui terus seneng ini mangan gua. Ini mangan digurui terus. Mas Pandu gede. Bakso kepala sapi. Open house. Pembukaan, beli 1 mangkok gratis 1. Yang penting oleh orang mangkok, gratis tetap siji. Ya bener lah, beli 1 dapat 1. Yang digoroi. Om, nyong pesan semangkok, biar dapat 1 mangkok. Iya, dikasih 1 mangkok. Ilmu bahasa. Beli 1 mangkok bakso kepala sapi, dapat 1 mangkok. Beli 1 dapat 1. Ketika saya beli memang dapatnya 1. Saya tanya sama penjualnya, malah mana ini beli 1 dapat 1? Ya benar kan, belinya 1 dapatnya 1. Siapa yang kurang paham 1? Goblok mas orang ngerti. Jangan ngomong beli 1 dapat 1, kecuali beli 1 dapat 2. Ya itu beli 1 dapat 1. Kirain saya beli 1 dapat 1 ya berarti 2, ternyata salah 1. Sudah dikibulin saya makan bakso. Setelah dimakan rancangan saya itu ada kepala sapi apa kepala apa? Tak buka adanya telur boyo. Jauh dari ekspektasi. Kepala sapi ya ada matanya apa ternyata apa? Baksonya ya telur boyo. Cabe glondongnya, gunangan mengkreng toknya nah. Digurui itu, digurui telur. Protes. Oh, tulisannya bakso kepala sapi. Ndi ndase sapi langka. Anjo nantek tak dorong isore mau, jerene mau, jerene bakso langka. Anane mengkreng karo Tokoyo tok, jerene bakso. Kowe ngomong apa? Ngampurune Mas. Sande nek kepala sapi tak tekan ini. Kok nyonder di tukang jagar Mas. Makanya nyong kaldu sapi dan kaldu kepala sapi yang direbus itu buat kuah bakso, ternyata seperti itu ya. Paham nggak? Bakso kepala sapi itu ternyata kepala sapinya direbus di panci yang besar biar jadi kaldu, kuahnya itu buat kuah bakso, makanya bakso kepala sapi.
Gak lengkapnya bakso kepala kaldu sapi, kepanjangan kan, makanya disingkat bakso kepala sapi. Yang susah, ini bukan makhluk, ini bukan manusia, namun bisa beranak, bukan hewan juga. Bakso beranak dibuka sebenarnya bakso maning. Orangnya takon, mulai dari beranak sih om, nyok kaget, angkatan ada mau meteng tuh bakso kuntul, jebulane itu bakso, jebulane itu mau meteng juga maring tukang bakso, jebrol betulnya bakso blondol, gimana orang ya? Bakso ne moto-moto, kayak wong metengan moto-moto, wetenge gede mana, kayak ban jeblok. Barang dideres, ternyata jerone bakso ndolong cilik-cilik, makanya darane bakso beranak. Ilmune pelajarane bakso wae lah. Bakso beranak. Mana ya? Iya, manusia lemah di pangan. Lemah di pangan. Yang biyen ngerti lah lemah di pangan, lemah lembung digawe di pangan. Apu ya. Wis jelas mari itu lemah main pangan. Waktu kok di dadekna gorengan. Gorengan apa waktu? Ya. Itu manusia itu. Suket dipangan. Oh iya disuket dipangan. Jadi wedang jahe alang-alang. Alang-alang suket toh. Hamba dijadikan minuman kesehatan. Darahnya hewan saja dimakan. Apa itu namanya? Dodo, dede. Nanti nama warnanya dede, ini gede kayak gede. Nah, ayo orang. Ketih dipangan, suket dipangan, ramban malah terus dipangan. Ya, godong-godongan dipangan, daging-dagingan dipangan, buah-buahan dipangan, lemah dipangan, getih dipangan, osose kambing dipangan, atine kambing dipangan, jantungnya dipangan, torpedone dipangan, kulitnya dipangan. Primen gue. Matane dipangan, mata sapi. Bakso mata sapi. Hukum. Bakso mata sapi temenan ya? Iya. Tak deleng mangkok di mata sapi deh. Langka. Di mata sapi deh. Ternyata bentuknya kayak mata sapi, tengah-tengahnya kuning. Dilendung, kuning endung, jadi bunder gue ibarat matane kuning-kuning gue matane. Pinter-pinter memang, pinter dosbok deh. Ya. Jadi seperti itu. Insyaallah hafal sebelum ditutup. Hewan kurban 3 ya, an'am yang jenisnya an'am, sapi, domba, kambing, terus unta. Go setelah ditutup, coba punuke kancane didimeki, bukan anak punuke berarti unta kena disembelih. Allah alam bisawab ya. Dimeki ya, sing teman jekongi jenengan nang punuk ngene anak punuke ora. Ning anak punuke berarti ontak kena disembelih halalan to, thayyibah. Mun jaga perintah ikhlas ya, kanca pinggir jenengan. An-An'am ya. Sallallahu mafad. Sekian yang bisa sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan sebesarnya. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi seperti itu ya. Nanti malam minggu libur ya, malam takbiran digantinya dengan takbir bersama di majelis. Ya, rutinannya tetap jalan, tapi bukan rutinan baca maulid, bukan, karena kita mengamalkan sesuatu apa yang pas. Rutinannya apa? Takbiran malam Idul Adha, Jumat sore tetap jalannya. Ya Rabbana tarafna bi anana tarafna wa anana asrafna ala radha asrafna fatub alaina tawba tafsir kulli khawba wasdar Iwa